I've forsaken some other day. I want the darkness without any love. Season 1 episode 1 mengisahkan seorang pria bernama Joel tinggal bersama dengan anak sematawayangnya bernama Sarah. Joel sangat mencintai putrinya, akan tetapi ia seringkali sibuk dengan pekerjaannya sampai kadang kurang memperhatikan Sarah. Seperti di malam itu, Joel selalu saja pulang dengan larut malam, namun Sarah selalu saja menunggu kepulangan ayahnya karena tepat di malam itu merupakan hari ulang tahun Joel. Tak hanya itu, Sarah juga memberikan sebuah kado berupa jam untuk diberikan. Namun jam tersebut sebenarnya adalah milik Joel yang telah rusak. Sarah hanya perlu memperbaikinya lalu memberikannya kembali. Karena seperti yang diketahui bahwa Joel tak mempunyai banyak waktu untuk memperbaikinya sendiri. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Tommy menghubunginya. Tommy merupakan adik dari Joel. Dari perbincangan mereka, Tommy mengatakan bahwa saat ini ia sedang berada di penjara karena mendapatkan sebuah masalah dan meminta untuk menjemputnya serta membebaskannya di malam itu juga. Mendengar hal tersebut tak ada pilihan bagi Joel untuk menolak permintaan itu. Sementara di suatu tempat diperlihatkan dua ilmuwan epidemiologi mendapatkan panggilan di acara TV talk show yang tayang pada tahun 1968. Dr. Stonehouse mengatakan bahwa kekhawatiran umat manusia yang paling terbesar adalah virus. Virus baru yang sangat berbahaya selalu menghantui umat manusia. Bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Sedangkan Dr. Norman mengatakan bahwa bukan viruslah yang merupakan kekhawatiran umat manusia, melainkan sebuah jamur. Dr. Norman membenarkan bahwa virus sangat berbahaya, terkadang bisa menyebabkan umat manusia meninggoy. Namun pada akhirnya manusia selalu menang melawan virus. Berbeda dengan jamur, ada sekelompok mikroorganisme jamur yang bisa mengendalikan pikiran. Seperti pada kasus jamur yang menginfeksi serangga masuk ke dalam semut, berjalan melalui sistem peredaran darahnya menuju ke otak, sehingga dapat mengontrol perilaku semut. Jamur tersebut mampu mengarahkan semut kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Tak hanya itu, untuk dapat bertahan hidup, jamur tentunya membutuhkan makanan, sehingga ia mulai melahap inangnya dari dalam, mengganti daging semut dengan dagingnya sendiri. Namun jamur tidak akan membiarkan inangnya mati. Dia menjaga inangnya tetap hidup dengan mencegah pembusukan. Semua hal yang Dr. Newman jelaskan bisa saja terjadi kepada umat manusia jika dunia mengalami kenaikan suhu yang menyebabkan jamur dapat berevolusi. Dan ketika hal itu terjadi, maka miliaran umat manusia bisa menjadi boneka inang dari para jamur. Tidak ada yang dapat dilakukan dan tak ada pengobatan untuk kasus tersebut. Sementara di malam itu, Sarah yang lelap tertidur tiba-tiba saja harus terbangun karena mendengar suara bising. Sarah mencoba mencari keberadaan ayahnya namun tentu saja tidak menemukannya. Tak berserang lama dari itu, seekor dogi bernama Mercy datang menghampiri. Sarah tentu saja terkejut melihat Mercy menemuinya, karena tidak seperti biasanya Mercy berperilaku seperti itu. Dengan kepolosannya, Sarah tepat di malam itu juga mencoba membawa Mercy agar kembali ke rumah pemiliknya. Namun dogi tersebut malah memilih untuk kabur daripada harus kembali kepada tuannya. Dan siapa sangka tiba-tiba saja di sana ia melihat sepasang lansia ternyata telah berubah menjadi zombie. Begitupun dengan Joel yang pada akhirnya dapat membebaskan Tommy dari penjara. Let's go, come on. Joel dan Tommy yang mencoba mencari tempat aman dari situasi yang benar-benar kacau tersebut tentu saja tak semudah yang dibayangkan, di mana orang-orang dari segala penjuru arah memenuhi seluruh isi kota, sehingga Tommy akan mencoba mencari jalan alternatif agar bisa keluar dengan aman. Namun semuanya sia-sia belaka. Seluruh penghuni kota di malam itu pada akhirnya telah berubah menjadi zombie, dan bahkan membuat Tommy dan Joel harus mengalami kecelakaan di saat itu juga. Are you okay?
Keberhasilan Joel selamat dari kecelakaan tersebut tak sampai di situ saja. Tommy meminta agar Joel dan Sarah sebaiknya menuju ke tepi sungai, sementara dirinya akan menghabisi para zombie lalu segera menyusulnya. Mendengar penjelasan itu tak ada pilihan bagi Joel untuk menolaknya. Joel tanpa membuang-buang waktu di saat itu juga segera berlari menuju ke tepi sungai yang dimaksud. Namun sialnya salah satu zombie justru ada yang mengejar mereka. Dan tiba-tiba saja dari area yang tak terduga seorang tentara berhasil menyelamatkannya serta menembak zombie tersebut tepat di kepalanya. Tentara tersebut yang melihat dua orang warga sipil berada di depannya segera melaporkan kejadian itu kepada atasannya, bahwa salah satu dari mereka ada yang terluka di bagian pergelangan kakinya. Namun bukannya membantu, ia malah ingin menghabisi mereka berdua atas perintah atasannya sendiri. We are not sick! Please stop. I'm sorry. No. Move your hand. You're okay. Move your hand, baby. I know this hurts. Scene melompat 20 tahun kemudian, diperlihatkan seorang gadis kecil lesu dan tak berdaya berjalan di sebuah hutan dengan seorang diri, hingga ia menemukan sebuah kota yang telah mati bernama kota Boston. Di sana terlihat kota yang dikelilingi tembok raksasa yang dipimpin kediktatoran militer bernama Fedra, dan tempat tersebut merupakan tempat terakhir bagi umat manusia setelah wabah zombie melanda. Ketika para tentara keamanan yang berjaga di sana tanpa sengaja melihat gadis tersebut dan membawanya masuk ke dalam menggunakan kursi roda dengan tangan terikat, mereka segera melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat, dan alat tersebut menunjukkan sebuah indikator berwarna merah. Tak hanya itu, salah satu tentara wanita menyambutnya dengan begitu ramah. Ia mengatakan bahwa akan memberikannya obat serta makanan yang dia sukai, dan bahkan akan memberikannya sebuah mainan untuknya. Puisi Boston adalah sebuah tempat perlindungan yang sangat luas. Orang-orang yang tinggal di dalamnya bisa merasakan aman dari gangguan makhluk-makhluk zombie. Dan di sana orang-orang dapat menghasilkan uang dengan cara bekerja. Seperti yang dilakukan Joel saat ini adalah membakar mayat-mayat tersebut yang telah terinfeksi. Termaksud membakar mayat gadis yang sebelumnya telah ditemukan. Ternyata para tentara yang menemukan gadis sebelumnya bukan memberikannya sebuah obat, melainkan menyuntik mati gadis malang itu karena telah terinfeksi. Karena sejatinya bahwa tidak ada obat buat orang-orang yang telah terinfeksi. Puisi Boston yang merupakan tempat teraman saat ini tentu saja memiliki peraturan yang tak boleh dilanggar oleh penduduknya. Dan salah satunya adalah mereka tidak boleh meninggalkan tempat tanpa seizin pihak militer. Jika ketahuan melanggar maka orang tersebut akan langsung dieksekusi mati. Tak hanya itu, ternyata di puisi Boston juga terdapat kelompok perlawanan. Mereka menamai dirinya dengan sebutan Firefly, yaitu orang-orang yang menginginkan kebebasan demokrasi serta ingin meruntuhkan kekuasaan puisi Boston. Namun orang-orang itu selalu berhasil menyembunyikan identitasnya, sehingga menyulitkan pihak militer untuk menemukan keberadaan mereka. Kelompok perlawanan ternyata dipimpin oleh seorang wanita bernama Marlene. Tujuan Marlene melakukan perlawanan tak lain dan tak bukan adalah agar bisa keluar dari tempat perlindungan. Tak hanya itu, ternyata juga Marlene memiliki misi yang sangat-sangat penting, yaitu membawa seorang gadis yang telah ia sekap bernama Ellie. Fuck you. Let me out or you're gonna pay, motherfuckers! Sementara di suatu tempat diperlihatkan Joel datang menghampiri kelompok Firefly yang bertugas di bidang telekomunikasi. Tujuan ia ke sana adalah untuk mempertanyakan apakah adiknya bernama Tommy telah ditemukan atau belum. Ternyata Tommy beberapa pekan sebelumnya telah bergabung bersama kelompok perlawanan untuk melaksanakan misi dari Firefly. Namun sampai detik ini ia belum kembali, sehingga Joel membulatkan tekadnya untuk mencari keberadaan adiknya tersebut.
untuk melakukan misi pencarian tentu tak semudah yang dibayangkan, di mana Joel membutuhkan kendaraan serta rencana yang cukup matang, dan kendaraan tanpa sebuah aki tak ada gunanya, sehingga ia mengunjungi rekannya bernama Teresa sembari meminta aki yang dimaksud. Namun tanpa terduga Teresa mengatakan aki yang telah ia pesan sebelumnya kepada Robert telah dijual kepada orang lain, dan bahkan uang mereka juga telah dirampas oleh anak buah Robert. Mendengar semuanya tepat di hari itu juga Joel tanpa pikir panjang segera mencari keberadaan pria yang dimaksud. Ready? This one's done. Yeah. Joel? Pencarian Joel menemukan Robert tanpa terduga malah membawanya bertemu dengan Marlene. Ternyata Robert menjual aki tersebut kepada kelompok Firefly. Marlene menjelaskan bahwa mereka mempunyai misi besar membawa Ellie keluar dari tempat ini menuju ke Hostel House, dan dirinya membutuhkan aki dari Robert. Namun sialnya Robert malah menipunya hingga terjadi baku tembak di antara mereka, serta membuatnya harus mengalami luka yang cukup parah. Dengan kondisi seperti itu akan sulit baginya untuk membawa Ellie, sehingga ia meminta bantuan Joel untuk membawa Ellie ke Hostel House dengan imbalan perlengkapan persenjataan, bahan bakar, dan apapun yang dibutuhkan. Mendengar hal itu nampaknya Joel dan Teresa setuju akan kesepakatan tersebut. You trust her? Asshole! Okay, here's the deal. So better than decent chance making it to Tommy in one of those. Now, Ellie. Perjalanan Joel, Teresa, dan Ellie terus saja berlanjut. Hingga suatu malam tanpa terduga mereka berhasil ditangkap oleh salah satu pihak militer federal yang sedang berpatroli. Militer tersebut melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Namun tiba-tiba saja Ellie malah menusuknya hingga membuatnya begitu murka. Joel yang melihat situasi itu mengingatkannya kembali ke masa lalunya, di mana seorang militer dengan kejam menembak putrinya hingga meninggoy. Sehingga tepat di malam itu juga dengan amarah di wajahnya, Joel segera menghabisinya di saat itu juga. Tak hanya itu, ternyata alat indikator yang diarahkan kepada Ellie sebelumnya ternyata berwarna merah. Artinya Ellie telah terinfeksi. Melihat akan hal itu, Ellie berusaha menjelaskan bahwa dirinya sudah lama terinfeksi, namun tak berubah menjadi zombie seperti miliaran orang-orang pada umumnya. Oh no! No, I'm not sick! Gonna catch us if we don't run! This is 3 weeks old! Joel, we gotta move. We gotta move, Joel! Joel! Season 1 episode 2. Jakarta 24 September tahun 2003, diperlihatkan beberapa tentara militer datang menghampiri seorang wanita bernama Bu Ratna. Bu Ratna merupakan profesor mikrologi ternama di Universitas Indonesia, dan tujuan tentara militer menghampiri adalah untuk meminta bantuannya dalam menyelidiki sampel yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut, Bu Ratna mendapatkan sebuah organisme senyawa bernama Ophiocordyceps, yang sungguh membuatnya begitu tak percaya, karena organisme tersebut pada dasarnya tak mungkin bisa bertahan pada tubuh manusia. Tak sampai di situ, Bu Ratna juga memasuki sebuah ruangan yang di sana terdapat orang yang telah meninggoy, yang ternyata organisme cordyceps yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya itu berasal dari mayat tersebut. Dari pemeriksaan itu, Bu Ratna mendapati bahwa mayat ini telah digigit tepat di bagian kaki kirinya, serta mendapati Ophiocordyceps keluar dari mulut sang korban.
Tak berselang lama dari pemeriksaan itu, Bu Ratna tentu saja mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Awal mula kejadian ini disebabkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba saja melakukan penyerangan serta menggigit beberapa orang yang sampai saat ini mereka tak tahu di mana keberadaannya. Akibat gigitan itu membuat seluruh korban mengalami tindakan yang cukup gila, bahkan berusaha untuk menyerang pihak keamanan, sehingga polisi dan militer terpaksa melakukan eksekusi guna mencegah banyaknya korban jiwa. Tak hanya itu, pihak militer juga meminta bantuan Bu Ratna untuk dibuatkan vaksin atau obat yang dapat mencegah penyebaran jamur cordyceps. Mendengar hal tersebut, Bu Ratna mengatakan bahwa tidak ada obat atau vaksin. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah melakukan pengeboman. Ia mengusulkan para militer membom seluruh isi kota dengan orang-orang di dalamnya, karena hanya itu yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran. 20 tahun kemudian melanjutkan episode yang sebelumnya. Setelah melewati malam yang begitu berat, keesokan harinya Ellie terbangun di pagi hari di sebuah bangunan yang cukup terbengkalai. Joel dan Teresa yang melihat anak tersebut mempertanyakan bagaimana Ellie tak berubah menjadi zombie dan mengapa Marlin yang merupakan pimpinan Firefly sangat berambisi untuk membawanya menuju ke Hostel House. Mendengar hal tersebut, Ellie akhirnya mengatakan bahwa markas besar bernama Hostel House itu merupakan sebuah tempat dengan perlengkapan yang cukup lengkap. Di sana terdapat laboratorium penelitian dan beberapa dokter profesional. Dan tujuan Marlin ingin membawanya ke sana tak lain dan tak bukan karena ia percaya bahwa dirinya kebal terhadap jamur cordyceps. Dan mungkin saja Ellie adalah satu-satunya kunci untuk membuat vaksin tersebut. Joel yang mendengar hal itu mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Ellie adalah omong kosong belaka. Selama bertahun-tahun Fedra berusaha membuat vaksin namun semuanya sia-sia, sehingga ia meminta kepada Teresa sebaiknya mereka pulang dan mengakhirinya. Teresa yang mendengar perkataan Joel lantas mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak peduli tentang kebenaran itu. Tujuan awal mereka membawa Ellie ke Hostel House hanyalah untuk mendapatkan beberapa persediaan dan juga truk semata. In the daylight, huh? Whoa. Yeah. So the state house is across there. It's about... Okay. Singkat cerita, perjalanan mereka terus saja berlanjut, di mana Joel, Ellie, dan Teresa melihat ratusan zombie telah menjadi mayat berada tepat di depan mata mereka. Teresa mengatakan bahwa penyebab semua ini adalah akibat ledakan bom yang dilakukan oleh angkatan militer dengan tujuan memusnahkan populasi mereka agar tak menyebar ke seluruh dunia. Tak hanya itu, Teresa juga mengingatkan bahwa jamur cordyceps ternyata juga dapat tumbuh di bawah tanah, yang dimana jika mereka tanpa sengaja menginjaknya itu akan membuat sinyal kepada zombie-zombie di sekitar untuk berdatangan. Sehingga ia menegaskan kepada Ellie agar tetap waspada dalam setiap langkahnya agar tak menginjak jamur yang dimaksud. Begitupun dengan Joel mengatakan untuk bisa sampai ke Hostel House mereka harus memasuki sebuah museum, yang dimana jalan tersebut merupakan jalan pintas satu-satunya untuk dilalui. Namun baru saja memasuki tempat itu tiba-tiba saja zombie muncul dari arah yang tak terduga dan bahkan menyerang mereka di saat itu juga. Kidding me? Twisted ankle. Yeah, let's get the fuck out of here. Dari perjalanan yang begitu melelahkan, pada akhirnya mereka tiba di Hostel House. Terlihat tempat itu benar-benar sunyi dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Dan hal tersebut bisa dibuktikan ketika mereka memasukinya terdapat kelompok dari Marlin kini telah meninggoy. Joel yang melihat akan hal itu mengatakan bahwa yang melakukan ini tak lain dan tak bukan adalah makhluk zombie.
Dibuktikan dari beberapa mayat tersebut terdapat gigitan para zombie, sehingga ia meminta kepada Teresa sebaiknya mereka kembali saja di Quincy Boston, karena apa yang mereka cari selama ini hanyalah sia-sia semata. Mendengar perkataan itu, Teresa tentu saja menolak dengan keras bahwa Quincy Boston bukanlah tempat tinggalnya. Ia akan tetap berada di sini sampai ia benar-benar menemukan petunjuk atau peta tentang keberadaan Hostel House yang sebenarnya. Ternyata alasan Teresa menolak untuk kembali ke Quincy Boston karena dirinya saat ini telah terinfeksi jamur cordyceps saat berada di museum sebelumnya. This is real. You get her there. You keep her alive. Making sure that they don't follow you. Say who you can say. We're not leaving her! Season 1 episode 3. Tahun 2003, tepat seminggu setelah wabah zombie pertama kali menyerang, seluruh tentara militer melakukan evakuasi besar-besaran di setiap penjuru kota dan juga pedesaan. Mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman guna mencegah perluasan penyebaran infeksi jamur cordyceps. Namun tidak dengan seorang pria bernama Bill. Ia memilih tinggal di dalam bunker yang telah ia buat sendiri. Bill dapat mengamati seluruh keadaan di desa dengan melalui layar komputer miliknya. Bill melakukan hal tersebut tak lain dan tak bukan karena ia sama sekali tak mempercayai pemerintah. Di dalam bunker, Bill mempunyai segala jenis keperluan yang dibutuhkan, mulai dari makanan, peralatan persenjataan, serta amunisi yang begitu penting. Semua itu didapatkan dari hasil jarahannya menjara seluruh isi kota ketika semua orang telah pergi meninggalkan kota, sehingga ia leluasa untuk mengambil apapun yang diinginkan. Singkat cerita, perjalanan Bill dalam membangun bunkernya telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Bunker tersebut memiliki keamanan yang super ekstrim, di mana setiap zombie yang mencoba memasuki kediaman tersebut harus terkena ranjau dan juga senjata yang telah ia pasang di setiap sudut-sudut taman, sehingga mustahil bagi para zombie untuk memasuki kediamannya. Namun suatu ketika tanpa disadari, ia malah menemukan seorang pria terjebak di salah satu lubang yang telah ia buat. Pria tersebut bernama Frank. Tujuan Frank adalah menuju ke Quincy Boston, namun tanpa sengaja malah terperangkap di kediaman Bill. Seluruh anggota Frank telah meninggal dalam perjalanan, sehingga hanya menyisakan dirinya dengan seorang diri. Bill yang melihat akan hal tersebut tak ada pilihan baginya untuk menolong pria itu. Karena seperti yang diketahui selama bertahun-tahun, Bill hanya tinggal dengan seorang diri di dalam bunker. Yang jelas hal tersebut sangat membosankan dan membuat dirinya begitu kesepian. Thank you. Sementara perjalanan Joel dan Ellie terus saja berlanjut, kematian Teresa tidak membuat mereka berhenti untuk mencari serta menemukan keberadaan Hostel House, dan saat ini mereka telah tiba di salah satu peternakan bernama Cumberland. Tujuan Joel ke sana adalah untuk mengambil beberapa perlengkapan yang telah ia simpan sebelumnya jauh sebelum berada di Quincy Boston.
Begitupun dengan setiap jalan yang mereka lalui, Ellie tanpa sengaja melihat ratusan tumpukan mayat telah menjadi tulang belulang. Semua itu disebabkan oleh tentara militer yang melakukan evakuasi dan pengeboman terhadap seluruh warga pedesaan guna mencegah penyebaran jamur Cordyceps. Seluruh mayat yang Ellie lihat tepat di depan matanya hari itu adalah warga pedesaan yang melakukan evakuasi pada tahun 2003 tepat setelah wabah zombie melanda. Dan mereka semua harus dieksekusi mati karena tempat penampungan tentara militer kelebihan populasi untuk menampung seluruh orang-orang yang ada di tempat tersebut. Jika yang tersisa dibiarkan hidup di luar sana, maka tidak menuntut kemungkinan mereka pasti akan terinfeksi jika berada di luar. Setidaknya jika dilenyapkan, maka orang-orang tersebut tidak akan memperbanyak populasi zombie. Singkat cerita, Joel dan Ellie sampailah di tempat perlindungan Frank dan juga Bill berada. Ternyata Bill dan Joel telah berteman dengan cukup baik sebelum dirinya berada di Quincy, Boston. Dan terlihat tempat itu begitu kumuh dan tak terurus sama sekali. Setelah memasuki rumah tersebut, Joel tentu saja mencari di manakah keberadaan mereka. Dari pencarian itu, Joel malah menemukan sebuah surat yang berada tepat di meja makan. Isi surat tersebut menunjukkan bahwa Bill dan Frank ternyata telah meninggoy. Tak hanya itu, sebagai bentuk pertemanan mereka, Bill menyerahkan seluruh tempat ini kepada Joel dan juga Teresa. Joel bisa mengambil apapun yang dibutuhkan, termasuk sebuah kunci bagasi yang di dalamnya terdapat sebuah mobil. Joel yang telah mendapatkan semua kebutuhan yang diperlukan akan kembali melakukan perjalanan dalam menemukan keberadaan adiknya Tommy. Tujuan ia melakukan hal itu karena Tommy merupakan anggota dari Firefly. Kemungkinan ia mengetahui di mana lokasi laboratorium Hustle House berada. Season 1 episode 4. Hari demi hari perjalanan Ellie dan Joel terus saja berlanjut, di mana Joel memutuskan untuk mengambil beberapa bahan bakar di salah satu mobil yang terbengkalai untuk persediaan mereka. Di sepanjang perjalanan, Joel tidak sama sekali menemukan zombie, namun mereka bisa melihat dampak yang diakibatkan oleh jamur Cordyceps benar-benar melumpuhkan serta membuat kota bagai kota mati. Tidak ada satu manusia pun yang berada di luar sana, dan hanya menyisakan ribuan mobil dan tank-tank yang berserakan tak keruan di sepanjang jalan. Casper? Singkat cerita, kini tibalah di suatu momen di mana Joel dan Ellie terjebak di antara puing-puing mobil yang menghalangi mereka. Sehingga satu-satunya cara agar tetap bisa melanjutkan perjalanan, mereka harus memutari jalan tersebut melewati jalan perkotaan yang disebut sebagai kota Kansas. Namun baru saja beberapa meter melewati jalan tersebut, tiba-tiba saja Joel mendapati seseorang tepat di hadapannya. Joel yang menyadari bahwa hal itu merupakan sebuah jebakan tanpa pikir panjang menancap gas mobilnya, dan hal itu benar adanya, di mana orang-orang tersebut berusaha melakukan penjarahan untuk mendapatkan persediaan yang dibutuhkan. No, I'm sorry, please. Setelah kejadian tersebut, Joel memutuskan kabur dari tempat itu sembari mencari tempat yang aman bagi mereka. Karena tak menuntut kemungkinan orang-orang tersebut pasti akan datang mencarinya dengan jumlah yang lebih banyak. Dan hal tersebut benar adanya. Kathleen yang merupakan pimpinan yang mengetahui bahwa ketiga anak buahnya telah meninggal tentu saja tak tinggal diam dengan begitu saja.
Ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera mencari orang tersebut serta menemukan keberadaan Henry. Henry adalah seorang pengkhianat, sehingga Caitlin sangat yakin bahwa yang membunuh ketiga anak buahnya adalah atas perintah arahan dari Henry. Every collaborator and kill them all. Sementara Joel dan Ellie saat ini masih terjebak di salah satu ruangan yang ada di kota Kansas. Mereka harus segera bergerak secepat mungkin, karena cepat atau lambat para kelompok orang-orang jahat tersebut pasti akan datang ke tempat ini guna melakukan pemeriksaan. Begitupun dengan Caitlin yang pada akhirnya dapat mengetahui di mana tempat persembunyian Henry selama ini. Ditandai di tempat tersebut terdapat beberapa sisa makanan yang telah kosong. Caitlin yang mengetahui hal tersebut akan meningkatkan penjagaan di sektor makanan mereka 3 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Joel dan Ellie dalam mencari tempat yang aman tak semudah yang dibayangkan. Mereka harus melewati puluhan anak tangga agar bisa sampai menuju ke puncak. Dan hal itu benar-benar sangat menguras tenaganya, mengingat Joel sudah tua dan tak muda lagi. Namun berbeda dengan Ellie, dari puluhan anak tangga yang dilewati, ia benar-benar masih terlihat kuat dan tak lelah sama sekali. Tak hanya itu, setelah mereka berhasil mencapai puncak dan memutuskan untuk segera beristirahat, tiba-tiba saja 2 orang tak dikenal datang menghampirinya serta menodongkan senjata tepat ke hadapan mereka. Joel! Season 1 episode 5. Kelompok revolusi kota Kansas saat ini merayakan hari perayaan kebebasan setelah berhasil menjatuhkan militer Federal yang ada di sana. Mereka membantai orang-orang kelompok Federal tanpa ampun. Caitlin yang merupakan pimpinan revolusi kota Kansas yang melakukan penyerangan tersebut tentu saja memiliki alasan. Ternyata militer Federal merupakan tentara yang cukup kejam. Mereka seringkali melakukan pembunuhan serta pembantaian terhadap siapapun yang mencoba melakukan perlawanan terhadap kelompok Federal. Sehingga memaksa Caitlin melakukan perlawanan dan berhasil menjatuhkan militer Federal yang cukup kejam. Tak hanya itu, Caitlin juga menyandera beberapa rakyat biasa yang disebut sebagai kolaborator. Kolaborator adalah seseorang yang bersekongkol dengan militer Federal untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, dan kini orang-orang tersebut akan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Namun sebelum melakukan hal itu, Caitlin meminta kepada mereka semua untuk memberitahukan di mana Henry saat ini berada. Karena jika tidak, jelas hukumannya adalah kematian. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba saja salah satu di antara mereka mengatakan bahwa Henry saat ini bersembunyi di suatu tempat di kota ini. Namun ia sama sekali tak mengetahui di mana tempat lokasinya. Caitlin yang mengetahui hal itu dengan segera mengarahkan seluruh anak buahnya agar kembali melakukan penyisiran di setiap bangunan kota yang ada di Kansas City. Sementara Henry yang menodongkan senjata kepada Joel sebelumnya tentu saja membuat mereka begitu terkejut. Dari pertemuan itu, Henry mengatakan bahwa saat ini dirinya menjadi incaran dari kelompok revolusi yang dipimpin oleh Caitlin. Tak hanya itu, bahkan Joel dan Ellie kini juga telah menjadi incaran kedua dari kelompok tersebut. Sehingga ia meminta mereka saling bekerja sama satu sama lainnya agar bisa keluar dengan selamat dari kota Kansas City. When the sun's up. Saat keesokan harinya telah tiba, Joel mempertanyakan bagaimana cara mereka agar bisa keluar dengan selamat dari kota ini. Henry yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa tidak ada jalan kabur bagi mereka dengan aman dari kota Kansas. Di sepanjang perbatasan kota dijaga ketat oleh kelompoknya Caitlin, sehingga satu-satunya cara mereka akan menggunakan jalan terowongan bawah tanah yang saling terhubung dengan satu gedung ke gedung lainnya. Namun yang jadi permasalahan bahwa di terowongan tersebut pasti terdapat ribuan zombie yang siap menanti kedatangan mereka.
I think it's this way. See? It's empty. We've been down here 2 seconds. We don't know anything. Perjalanan Joel dan Henry melewati terowongan bawah tanah nampaknya berjalan dengan cukup baik. Mereka sama sekali tak menemukan satu zombie pun, dan selangkah lagi akan mencapai tanggul sungai yang berada beberapa meter tepat di depan mereka. Namun semua itu harus terhenti ketika kelompok dari Kathleen melakukan tembakan tepat ke arah mereka, yang tentu saja membuat Joel dan Henry begitu panik dibuatnya. Keberhasilan Kathleen mencari serta menemukan Henry dan Joel nampaknya tidak sia-sia belaka, di mana mereka berhasil mengepungnya dengan sejumlah prajurit dengan persenjataan yang cukup lengkap, sehingga mustahil bagi Joel dan Henry untuk bisa kabur dari penyergapan kali ini. Henry yang menyadari bahwa dirinya kali ini benar-benar terpojok tak mempunyai pilihan lain. Ia meminta kepada Ellie agar membawa Sam lari sejauh mungkin. Sementara ia sendiri akan menyerahkan dirinya kepada Kathleen. Kathleen yang melihat pria yang selama ini ia cari berada tepat di depan matanya tanpa basa-basi lagi akan segera menembaknya. Akan tetapi tiba-tiba saja sesuatu yang tak diinginkan terjadi, di mana ribuan zombie yang berasal dari dalam tanah melakukan penyerangan secara brutal di saat itu juga, sehingga membuat seluruh kelompok revolusi kota Kansas harus mengalami korban keganasan dari para zombie. Joel, Henry, Ellie, dan Sam akhirnya dapat melewati malam yang begitu panjang dan cukup melelahkan. Mereka semua berhasil selamat dari ganasnya serangan para zombie. Namun sesuatu yang tak terduga datang menghampiri, yang dimana Sam di malam itu ternyata telah terinfeksi jamur cordyceps dari para zombie sebelumnya, sehingga keesokan harinya harus membuat dirinya menjadi sesosok monster. What did I do? What did I do?